ya. Jadi memotong kuku jari tangan itu sangat penting agar kotoran tidak menempel di celah-celah kuku, sehingga pada saat anak-anak mau makan atau menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mulut, hidung atau mata, anak-anak bisa terinfeksi atau terkena penyakit. Meskipun anak-anak mencuci tangan dengan air, sabun, tetapi kalau kuku dibiarkan panjang maka kotoran atau kuman masih bisa menempel di celah kuku. Jadi yakinkan anak-anak bisa menjaga kebersihan, terutama kuku jari tangan, ya, mencuci tangan dengan baik. Kemudian yang kedua, agar mata kita tetap sehat adalah makan makanan yang baik. Tadi anak pintar sudah menyebutkan ada makan wortel, ya. Jadi makan makanan yang mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E dan yang lainnya itu sangat penting. Ada anak-anak yang tahu vitamin yang paling penting untuk kesehatan mata itu vitamin apa? Iya, baik anak-anak pintar. Vitamin A, vitamin C untuk pertumbuhan, ya, dan semua vitamin itu penting untuk terpenuhi agar anak-anak memiliki tubuh yang sehat. Dari mana kita bisa mendapatkan vitamin yang cukup? Adalah dari makanan, ya. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan itu adalah sumber vitamin yang baik untuk kita konsumsi. Jadi anak-anak tidak harus memakan buah yang mahal, ya, atau sayuran yang mahal, karena semua buah, semua sayuran yang ada di sekitar kita itu mengandung vitamin yang baik untuk kita bisa makan dan mendapatkan tubuh yang sehat, ya. Ada anak-anak yang tidak suka sayur? Angkat tangan. Ya, ada, tapi tidak banyak, bagus ya. Yang belum suka sayur boleh belajar makan sayur, ya. Karena meskipun sayur itu tidak enak, tidak seenak makan daging atau ikan, tapi sayuran itu penting untuk tetap kita konsumsi atau makan agar tubuh kita menjadi sehat, ya. Kita memiliki kecerdasan, ya. Terus buah-buahan, ya. Buah apa yang ada di sini? Mangga. Mangga. Apa lagi? Mangga, ya, pisang, ya, banyak. Ada nanas, pepaya, ya, itu adalah buah-buahan yang sangat bagus. Jadi anak-anak tidak harus minta dibelikan apel yang mahal. Kalau memang kita tidak ada apel, tidak usah nangis minta dibelikan wortel. Katanya wortel bagus, tetapi tidak harus nangis jika memang tidak ada wortel, karena semua sayuran, semua buah itu akan baik untuk tubuh kita. Jadi penting untuk anak-anak makan sayuran dan buah. Yang ketiga adalah menjaga apa yang anak-anak lakukan. Tugas utama sebagai siswa apa? Belajar, pintar. Jadi dalam belajar, anak-anak melakukan kegiatan membaca dan menulis, ya. Ada anak-anak yang suka membaca sambil tiduran? Ada, ya, malu-malu angkat tangan. Ya. Sebaiknya anak-anak membaca atau menulis dalam posisi duduk, ya. Tetapi kalau anak-anak sedang sakit atau tidak memungkinkan untuk duduk terlalu lama, tetapi anak-anak harus tetap belajar, maka boleh saja membaca sambil tiduran, tetapi yakinkan lampu yang digunakan untuk menerangi bahan bacaan itu cukup terang. Buku tidak boleh membelakangi lampu, sehingga anak-anak saat membaca itu sangat memaksa agar bisa melihat, ya. Ingat anak-anak, posisi terbaik untuk kita belajar, anak-anak membaca dan menulis adalah dalam posisi duduk,
Tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk duduk lama, boleh saja sambil berbaring, tetapi yakinkan buku atau bahan bacaan yang anak-anak mau baca terlihat dengan jelas. Ya, mengatur pencahayaan lampu ruangan itu anak-anak harus perhatikan agar mata tetap terjaga kesehatannya. Seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, kalau anak-anak main handphone, ya tidak boleh di ruangan yang gelap, ya, karena semua device atau semua alat-alat elektronik, layar-layar itu memiliki sinar biru yang bisa mempengaruhi kesehatan mata jika digunakan dengan cara yang tidak tepat. Ya, boleh saja anak-anak bermain dengan handphone atau belajar menggunakan handphone, tetapi yakinkan tidak di ruangan yang gelap. Ya, mengatur jarak baca yang tepat itu penting untuk anak-anak memiliki mata yang tetap terjaga kesehatannya. Ya, ada anak-anak yang suka nonton TV. Ya, syukurlah masih banyak anak-anak yang suka nonton TV. Ada yang tahu berapa jarak terbaik untuk anak-anak nonton TV? 3 meter, 10 meter. Baik. Jawaban anak-anak benar, tergantung ukuran TV yang anak-anak tonton. Saya kasih tahu yang paling baik untuk anak-anak menonton TV jaraknya adalah 5 kali ukuran TV yang anak-anak tonton. Nanti sampai di rumah boleh diukur ya lebar TV-nya. Kalau punya lebar TV 1 meter, maka anak-anak duduk dari depan TV adalah paling dekat itu 5 meter. Ya, ingat 5 kali ukuran TV yang anak-anak tonton adalah jarak terbaik untuk anak-anak duduk menonton. Ya, ini juga saya garis bawahi untuk kita orang tua, bapak ibu yang punya anak-anak atau cucu, agar tidak sekedar memarahi anak kita jika duduk terlalu dekat dengan TV, karena pada dasarnya setiap orang atau setiap anak pasti duduk di posisi yang paling nyaman, paling senang mereka lihat. Sehingga jika anak atau saudara kita duduk sangat dekat dengan TV, maka kita harus cari tahu kenapa. Mungkin saja matanya atau penglihatannya sedang bermasalah, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter mata. Ya anak-anak, jarak yang terbaik adalah 5 kali ukuran TV. Tapi bagaimana kalau anak-anak tidak bisa melihat dengan jelas tayangan TV dari jarak yang dianjurkan? Maka anak-anak bisa laporkan kepada bapak ibu guru atau kasih tahu orang tua bahwa anak-anak tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga bisa diantar untuk periksa kesehatan mata di dokter mata. Ya, ada yang pernah ke dokter mata? Ya, syukurlah, mudah-mudahan anak-anak semua memiliki mata yang sehat. Ya, tetapi jika ada keluhan tentang kesehatan mata, anak-anak harus periksakan ke dokter mata. Ya, jadi tidak boleh membeli obat sendiri tanpa diresepkan oleh dokter, ya, karena tidak semua penyakit itu sama obatnya. Bisa saja jika kita berikan obat yang salah pada penyakit mata kita, bukan sembuh tetapi menimbulkan masalah yang lebih berat. Ya, jadi anak-anak atau nanti kalau orang tuanya, nenek, kakek ada masalah dengan penglihatan, jangan berikan untuk beli obat sendiri di warung. Ya, jadi harus periksa, boleh ke puskesmas, boleh langsung ke rumah sakit atau ke dokter mata. Ya, itu. Jadi menjaga kesehatan mata dengan memperhatikan apa yang anak-anak lakukan, ya, membaca dengan jarak yang baik, pencahayaan yang bagus, ya, tidak boleh membaca atau menonton TV di ruangan yang gelap.
Karena pada tayangan TV anak-anak saat iklan, anak-anak tahu iklan? Ya, pada saat tayangan iklan, perubahan cahayanya itu sangat cepat dan sangat besar. Kalau kita menonton di ruangan yang gelap dengan perubahan cahaya yang sangat cepat, maka mata kita akan sangat cepat terasa lelah, perih, berair, dan jika dilakukan kebiasaan itu terlalu sering, maka bisa menyebabkan gangguan pada mata kita. Ya, jadi yakinkan kalau mau nonton TV nyalakan lampu dulu. Kalau mau tidur matikan TV baru matikan lampu. Ya, jangan biarkan, karena lampu tidak ada remote-nya. Biasanya anak-anak matikan lampu tetapi matikan TV-nya belakangan sambil nonton terus ngantuk, tetap nonton TV padahal lampu sudah mati. Itu tidak baik, ya. Kemudian anak-anak menjaga kesehatan mata berikutnya adalah tidak melakukan kegiatan atau permainan yang membahayakan mata. Ya, ada yang tahu permainan yang membahayakan mata contohnya apa? Ketapel, ya. Apa lagi? Baik, anak-anak pintar itu. Jadi anak-anak tidak boleh main pukul, main tendang, main ketapel atau panah-panahan. Jika kena mata, maka mata kita akan bisa rusak. Ya, di beberapa sekolah saya temukan anak-anak yang memiliki masalah pada matanya atau rusak matanya karena mereka tidak bermain dengan baik. Ya, ada matanya yang kena pukul, ada matanya yang kena tusuk, sehingga tidak bisa melihat lagi. Ya, jadi jaga kesehatan mata agar tetap bisa melihat dengan baik, agar anak-anak bisa tetap belajar dengan baik, membantu orang tua. Ya, untuk menjadi seseorang yang anak-anak cita-citakan harus memiliki penglihatan yang baik. Ya, bersyukur anak-anak memiliki penglihatan yang baik, meskipun banyak saudara kita yang lebih tidak beruntung karena memiliki keterbatasan melihat, tetapi mereka juga punya kesempatan untuk meraih cita-cita. Tetapi anak-anak kita yang diberikan oleh Tuhan mata yang baik itu harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Ya, ada anak-anak yang tahu beberapa contoh sakit mata. Pernah dengar penyakit mata apa saja? Katarak, pintar. Apa lagi? Min. Ya, apa lagi? Burung. Ya, apa lagi? Ya, rabun. Baik. Ya, itu beberapa contoh penyakit mata yang anak-anak pernah dengar. Tadi disebutkan oleh anak pintar, katarak. Ya, katarak itu bisa terjadi pada usia berapapun, tidak hanya pada orang tua. Ya, karena jika anak-anak kena pukul, kena benturan, maka mata kita bisa terkena katarak. Ya, atau makan makanan yang tidak sehat itu akan bisa menyebabkan katarak pada usia berapapun. Ya, termasuk pada bayi. Katarak itu bisa terjadi karena nutrisi tidak cukup untuk membentuk mata yang sehat, bisa saat kehamilan berlangsung. Ya, dan anak-anak harus makan makanan yang baik karena anak-anak masih memiliki usia yang baik untuk pertumbuhan. Katarak itu bisa disembuhkan anak-anak. Ya, katarak itu bisa disembuhkan dengan jalan operasi. Jadi jika ada orang tua kita, nenek, kakek yang diperiksa oleh dokter dan dikatakan katarak, maka kasih tahu mereka bahwa tidak perlu takut karena katarak itu bisa disembuhkan dengan jalan operasi. Jangan dibiarkan, ya.
Katarak itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi, tidak dengan obat tetes, tidak juga dengan kacamata ya anak-anak. Tadi disebutkan ada min katanya ya, min, plus, dan silinder itu adalah nama-nama kacamata yang bisa digunakan untuk membantu melihat lebih baik pada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan kacamata min disebut orang yang mengalami miopia atau rabun jauh atau short sightedness ya. Orang yang membutuhkan kacamata silinder itu disebut orang yang mengalami astigmatism ya. Orang yang membutuhkan kacamata plus disebut orang yang mengalami hipermetropia. Dan khusus untuk Bapak Ibu guru yang berusia di atas 40 tahun membutuhkan kacamata plus, itu disebut presbiopia karena faktor usia ya. Jadi anak-anak tetap dijaga matanya agar selalu sehat. Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz jangan takut jika harus pakai kacamata ya, karena kacamata itu bukan sesuatu yang buruk. Kacamata itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk bisa melihat lebih baik kalau kita memang membutuhkannya. Jadi ingat anak-anak, nanti saat diperiksa kalau ada yang memang disarankan untuk pakai kacamata, harus pakai kacamata. Dan anak-anak yang tidak butuh kacamata atau yang lebih beruntung memiliki penglihatan yang sempurna, maka tidak boleh mengejek temannya yang pakai kacamata ya. Ini ada anak ganteng di depan pakai kacamata ya. Kacamata itu bukan hal buruk. Bapak Ibu guru, presiden kita pakai kacamata juga kalau mau baca, karena mereka pintar ya. Jadi kacamata itu biasanya dipakai anak-anak atau orang-orang pintar. Tidak pernah kita lihat orang gila di jalanan pakai kacamata kan. Jadi jangan takut kalau harus pakai kacamata ya. Kemudian anak-anak, saya titip pesan satu untuk menjaga lingkungan kita. Tadi menjaga kesehatan mata, tetapi yang hal kecil yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita, saya harus titip pesan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Ya, jadi kita jaga lingkungan kita, jaga sekolah kita, jaga rumah kita, jaga desa kita dengan berbuat baik, yaitu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, terutama sampah plastik. Nanti kasih tahu Bapak Ibu di rumah orang tuanya, kalau belanja boleh bawa tas sendiri, jangan banyak pakai kantong plastik ya, karena plastik itu akan bisa merusak bumi kita ya. Tuhan menciptakan dunia dan kita dilahirkan untuk menjaga semua ya. Nanti Pak Ustadz akan lebih banyak menyampaikan pada anak-anak bagaimana kebaikan di dunia ini yang bisa kita terapkan ya. Hal kecil yang saya pesan adalah menjaga kebersihan dengan tidak membuang dan tidak memakai plastik secara berlebihan ya. Mudah-mudahan di sekolah ini menjadi contoh ya, bahwa anak-anak bisa menjaga lingkungan dengan baik ya. Dan saya ingin 20 tahun lagi mendengar bahwa dari sekolah ini ada yang menjadi pejabat yang bisa membuat perubahan ya, entah menjadi menteri, presiden, bapak polisi, bapak ibu dokter ya. Coba angkat tangan berapa anak yang bercita-cita menjadi polisi? Banyak ya. Berapa anak yang ingin menjadi dokter? Itu banyak. Yang menjadi guru banyak sekali. Berarti Bapak Ibu guru di sini baik-baik semua, menjadi contoh yang baik ya.
kemudian yang ingin menjadi presiden. Amin, amin. Banyak yang ingin menjadi presiden, ya. Baik anak-anak, mau jadi presiden, mau jadi guru, mau jadi polisi, harus belajar dengan baik, ya. Tidak ada seorang guru atau menjadi guru tanpa melalui proses belajar. Jadi anak-anak harus disiplin, ikut atau turut kata guru, orang tua, ya, rajin belajar, menjaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi apa yang anak-anak cita-citakan. Baik anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan tentang kesehatan mata atau penyakit mata, anak-anak bisa sampaikan saat pemeriksaan dilakukan. Jangan takut untuk bertanya, ya. Nanti Bapak Ibu Guru akan mengarahkan anak-anak kelas berapa yang mulai pemeriksaan lebih dulu, dan anak-anak yang lain bisa menunggu proses pemeriksaan. Mudah-mudahan semua dari kita memiliki penglihatan yang baik, ya. Jadi pemeriksaan tidak akan terlalu lama jika anak-anak tidak memiliki masalah, ya. Dan jika ada beberapa anak yang memang mengalami gangguan penglihatan, mudah-mudahan dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini bisa mendapatkan jalan untuk kebaikan agar anak-anak bisa melihat lebih baik di masa depan, ya. Terima kasih anak-anak. Jadi sekali lagi saya berbangga dan bersenang hati bisa hadir di tengah-tengah anak-anak yang cantik, ganteng dan pintar ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu dalam tetap kondisi sehat, baik, dan tentunya semua ada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai ketemu di ruang pemeriksaan sebentar lagi. Zelvin.